Oke, baik. Mohon maaf ya, Mas semua tadi ada kendala sedikit sehingga harus mundur beberapa menit seperti itu. Baik, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Mas Mbak semua, teman-teman yang gabung Zoom malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga di dalam kondisi yang cuaca udah mulai hujan ya di Jogja ini, semoga kawan-kawan diberikan nikmat kesehatan ya baik jasmani maupun rohaninya sehingga bisa melaksanakan segala macam kegiatannya dan terutama untuk menghadapi di tes CPNS ataupun tes-tes yang menyerupai yang intinya menggunakan seleksi kompetensi dasar ataupun SKD seperti itu. Baik, Mas Mbak semua yang saya banggakan ya, kita masuk di dalam mata tes yaitu tes karakteristik pribadi ya, yang mana secara langsung maupun tidak langsung tes karakteristik pribadi ini adalah bagaimana menilai kepribadian seseorang, menilai bagaimana pantas atau tidak diri kita itu menjadi seorang dalam tanda kutip aparatur sipil negara ya, baik melalui jalur CPNS, P3K ataupun sekolah kedinasan. Tapi intinya adalah bagaimana kita mampu atau tidak mampu untuk menjadi seorang calon aparatur sipil negara atau bahkan menjadi seorang aparatur sipil negara seperti itu Mas Mbak semua. Baik, sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, Mas Mbak semua. Baik, kita mulai ya dari soal nomor 16 ya. Kalau kemarin kita sudah mengerjakan dari soal nomor 1 Volta suaranya putus-putus. Di tempat yang lainnya putus-putus nggak suaranya? nomor 15 kita gimana Mas? Tadi suaranya putus-putus di tempat saya. Di tempat yang lainnya gimana? Suaranya putus-putus nggak? Oh ya, pada putus-putus tadi. Oke, sebentar Kak. Kalau sekarang sudah bisa jelas? Udah jelas Kak? Sekarang. Oke. Oke, baik. Intisari dari TKP ini teman-teman adalah tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana menjadi seorang aparatur sipil negara, menjadi seorang ASN ya yang kemudian sesuai dengan Pancasila dan juga tentunya Undang-Undang Dasar 1945 ya guys. Jadi itu intisarinya gitu ya. Nah, yang mana kita nanti akan dibenturkan dengan berbagai macam soal, berbagai macam problematika yang kemudian harus kita pecahkan bagaimana solusi dari soal-soal tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah inti dari TKP sekaligus TWK adalah pemahaman terhadap substansi soal ya. Jadi bukan kuantitas soal, tetapi adalah bagaimana kualitas kita memahami soal. Dalam artian poinnya adalah tidak perlu kita banyak membahas soal, tapi bagaimana kita perlu mendalami soal tersebut secara sampai detail gitu ya. Beda dengan TIU yang kemudian semakin banyak mengerjakan, semakin banyak materi, semakin baik. Kalau TKP itu tidak. Adalah bagaimana kedalaman kita dalam mengerjakan suatu soal, kedalaman substansi dalam mengerjakan soal-soal tersebut, guys. Seperti itu. Baik. Kita coba mulai dari nomor 16 ya. Nah, ini langsung dihadapkan pada kata-kata ASN langsung ya.
kemampuan yang harus dimiliki dalam mengerjakan TKP itu adalah apa? Adalah bagaimana menyederhanakan kalimat yang begitu panjang menjadi kalimat yang kemudian sederhana, yang ada di dalam benak kita, yang ada dalam pemikiran kita. Itu guys. Jadi bagaimana kalimat yang terlihat mungkin sangat-sangat panjang ya, di dalam soal nomor 16 ini, contoh langsungnya, itu kita rangkai menjadi atau kita punya bagaimana cara menyederhanakan kalimat tersebut. Bagaimana menyederhanakan kalimat-kalimat yang panjang seperti ini guys. Seperti itu. Oke. Kita mulai dari soal nomor 16 nih. Di sini dijelaskan aparatur sipil negara ya, atau yang dinamakan apa? PNS ya, harus dapat berperan. Nah, langsung ya dibenturkan harus dapat berperan atau berkontribusi dalam membangun suasana kondusif di media sosial ya. Yang dewasa ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial, pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar dan pribadi karena menyebar hoax sehingga ASN terjerat kasus hukum. Jadi ada beberapa oknum ya yang kemudian terjerat terkena kasus hukum karena menyebarkan hoax atau berita sangat mencoreng nama. Selain itu tidak diperbolehkan juga melakukan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, gampang ini. Ini yang ditanyakan adalah apa? Sikap Anda ketika menjadi seorang aparatur sipil negara yang mana? Ingat, dalam TKP memang semua jawabannya positif, tapi tidak semua jawaban positif itu benar. Oke. Yang mana teman-teman jawabannya adalah yang opsi yang mana? Nah ini. Intisari pertanyaannya adalah gampang ya. Sikap Anda sebagai aparatur sipil negara. Sikap Anda sebagai aparatur sipil negara. Silakan dijawab di room chat ya teman-teman ya. Sambil kita lihat jawabannya, kita bandingkan coba. Opsi D, tidak ikut serta dalam menyebarkan hoax, benar. Tetapi apakah cukup hanya dengan tidak ikut serta? Kemudian yang mana? Yang B, hanya lebih berhati-hati saja. Gini, asumsinya sebagai ASN itu kita itu harus kemudian apa? Kita memberikan dampak, kita memberikan namanya kontribusi kepada negara ya guys ya. Itu yang kemudian harus kita tanamkan dalam pemikiran kita. Itu yang harus kemudian kita punya dalam benak kita, itu ya. Nah, kalau hanya cukup lebih berhati-hati, tidak ikut serta, itu kan hanya kemudian manfaatnya ataupun kontribusinya itu hanya untuk diri sendiri ya guys ya. Tapi tidak, ketika kita yang A nih, yang A itu lebih sangat kompleks ya. Taat dan patuh terhadap Undang-Undang ITE serta apa?
serta memberi pemahaman terhadap rekan kerja ya tentang adanya hoax. Ini yang lebih besar ya. Yang C tidak menjawab dari soal ya. Yang C itu hanya kemudian menjelaskan media sosial sudah menjadi sarana ya perkembangan dan pemerintah harus tegas ya. Yang E itu aktif dalam memerangi hoax, aktif saja tapi tidak kemudian dijelaskan apa hal konkretnya. Seperti itu menjadi yang lebih ke yang mana opsi yang A ya. Taat dan patuh terhadap UU ITE serta memberi pemahaman terhadap rekan kerja ya tentang bahaya hoax dan juga ujaran kebenciannya itu. Oke. Oke, teman-teman. Nomor 16 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Nomor 16. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Jadi poinnya adalah gini teman-teman. Soal itu kita baca, kemudian kita temukan ya, kita temukan problem statementnya, masalahnya itu apa, baru kemudian dibenturkan dengan opsi-opsi yang ada di jawaban seperti itu. Oke ya. Jadi kenapa opsi B tidak tepat? Yang ini B ini nggak salah, tapi kurang tepat. Yang D juga seperti itu ya guys ya. Jadi gini, ambillah opsi jawaban yang kemudian memberikan manfaat paling banyak, memberikan dampak paling banyak. Seperti itu. Oke. Nomor 16, apakah bisa saya next teman-teman? Bisa, bisa. Oke. Oke, 17. Saya diberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian ilmiah ya. Saya diberikan momentum kesempatan ya untuk mengadakan penelitian ilmiah oleh atasan ya untuk kenaikan jabatan saya atas biaya dari instansi tempat saya kerja. Oke. Saat ini saya baru saja mendapat musibah ya, di mana kedua orang tua saya meninggal dalam keadaan pesawat dan saya masih memiliki tanggungan 2 adik yang masih sekolah. Sehingga saya tidak dapat meninggalkan tempat tinggal saya. Nah, ini sesuatu yang kemudian kompleks ya. Saya bantu carikan garisnya di mana. Kita diberikan kesempatan oleh atasan ya untuk kenaikan jabatan yang mana pembiayaannya itu ditanggung oleh instansi tempat kita kerja gitu ya. Namun dalam kondisi konteks lainnya adalah apa? Kita baru saja mendapat musibah di mana kedua orang tua kita meninggal dunia ya. Ini asumsi ya. Karena kecelakaan pesawat gitu ya. Di mana kita juga masih memiliki tanggungan 2 adik yang masih sekolah. Sehingga tidak dapat meninggalkan tempat tinggal. Nah, ini. Yang mana nih? Yang A, Kak. Yang A, kenapa apa argumentasinya A? A adalah ini ada pertentangan. Yang pertama adalah bagaimana profesionalisme yang juga kita ada tawaran, ada kesempatan, ada momentum. Tetapi dalam satu sisi, dalam sisi yang lain, kita itu juga ada berbenturan dengan kegiatan keluarga, kegiatan rumah gitu ya. Nah, yang mana guys? Yang mana? Ini kayaknya Pak. Ini yang bisa kita
eliminasi yang mana? B. B itu menolak ya. Itu tidak baik karena di sini ada momentum. Ini apa ya? Indikator ataupun aspeknya adalah aspek namanya sosial budaya yang kemudian berkorelasi dengan jejaring kerja. C. Ini kurang tepat juga ya. Dia langsung berhenti, langsung menyerah ya karena melihat keadaan. Padahal sejatinya situasi dan kondisi tersebut masih bisa dilihat ataupun masih bisa kemudian di otak-atik lah bahasanya ya. Oke. D sangat kurang tepat ya karena dia menolak ya. E ini juga kurang ya. Jadi yang mana teman-teman? Opsi yang A ya. Iya, Sorry, Kak. sorry, bukan A, tapi C. Karena A Oh, ini di sini adalah konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah waktu penelitian berkurang. Tidak bisa karena di sini kan kita sudah berkomitmen untuk kemudian melakukan penelitian tersebut. Sehingga yang C yang paling tepat. Yang C itu apa? Menerima tawaran agar, tetapi kita mohon agar jadwalnya itu kita tentukan sendiri ya dengan waktu saya. Karena gini, ketika yang C kita punya wewenang, kita punya kuasa untuk kemudian bisa menghandle tugas di rumah tadi yaitu untuk menghandle adiknya. Tapi kita juga bisa untuk kemudian melakukan penelitian tersebut seperti itu guys. Jadi yang C ya, menerima tawaran dengan permohonan agar jadwal pelaksanaan kita sendiri yang mengatur ya sesuai dengan target diri kita. Seperti itu teman-teman. Jadi secara instansi, biasanya instansi itu punya beberapa dispensasi ataupun hal-hal yang kemudian masih bisa kita apa ya, kita diskusikan ya. Terpenting kita mengkomunikasikan, kita berkomunikasi. Gitu. Kalau yang A, yang akan gini, selain opsi A dan D, tidak ada opsi lain yang kemudian itu bisa berpotensi menghasilkan hasil yang bagus. Yang B itu sudah dia mundur. Yang D apalagi menolak loh ya. Ini padahal ada namanya momentum, ada namanya kesempatan gitu. Yang E tidak juga ya. Jadi yang lebih kan tinggal antara A dan D. Yang C. Sehingga yang C ini opsinya adalah kita komunikasikan gitu. Yes, benar. Kalau yang A itu waktu penelitiannya menjadi berkurang. Bahkan mungkin Anda tidak dapat output yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi A dan C ya. Oke, next ya. Mau ada yang mau tanyakan teman-teman? lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, Kak. Oke, next. Nah, nomor 18 coba teman-teman baca dulu. Sebentar saya ngambil minum.
18 ya. Ini hal-hal kemudian yang gampang ya, tapi agak unik juga ya. Nah, ini sepertinya semuanya hampir sama ya. Oke. Jadi di sini ada suatu kondisi ya, bagaimana semenjak musim kemarau ya. Musim kemarau melanda negeri ini, terutama ya di daerah tempat tinggal kita ya, tempat tinggal Anda, membuat masyarakat sekitar harus berhemat dalam penggunaan air ya, untuk kebutuhan rumah tangga dan juga keperluan sehari-hari. Oke. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari PDAM ya, yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air yang tersebut itu sering mati ya, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas ya, mulai dari masak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas ya. Hal apa yang Anda lakukan teman-teman di sini? Ada yang bisa memberikan argumentasi kenapa harus yang Mas gitu? TKP itu apa? TKP itu adalah bagaimana kita memberikan solusi dari semua problematika, memberikan semua jawaban daripada suatu masalah, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang kan ya, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari, sebagai cadangan untuk kemudian bisa digunakan dalam aktivitas kita. Manusia itu semuanya butuh air ya, nggak ada manusia nggak butuh air kan ya. Yang A, coba yang A itu mengajukan protes. Apakah ini solusi yang A teman-teman? Yang A apakah solusi? Bukan ya. Yang B santai saja. Nah, kurang ini ya. Meminta dia. Yang C menggunakan air seadanya. Nah, ini juga bukan ya. Yang D meminta suami atau istri untuk membeli air galon ya setiap hari. Pakai air galon nih. Agak ini juga ya. Bisa yang D. Apakah bisa D? Pakai air galon bisa, tapi apakah itu solusi terbaik? Kan tidak ya. Jadi yang E ini namanya adalah aspek sosial budaya guys, teman-teman semua mas Pak. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara itu ada ini ada problematika, ini ada masalah, kemudian bagaimana sih cara menjawab masalah tersebut. Yang tadi saya katakan adalah tadi bagaimana TKP ini adalah hal-hal yang kemudian tidak jauh dari kehidupan kita dalam konteks sehari-hari ya, tidak jauh dalam kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, baik teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dulu. Cukup jelas sih kayaknya. Oke guys, next ya teman-teman. Kak, mau nanya dikit dong. Oke, Mas Niko ya, silakan. Maaf Kak, kalau menurut saya kenapa jawabannya A? Karena di situ ada statement, namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari. Jadi hal apa yang akan Anda lakukan? Kalau A itu kan lebih apa ya? Lebih mengaspirasikan hak kita gitu loh Kak. Oke. Yang A itu mengajukan protes, oke, mengaspirasi hak kita. Tapi di situ kontribusi kita apa? Kontribusinya ada, kontribusi tetap ada kan, kita mengajukan, tapi langsung ada tidak hasilnya. iya nggak ada sih Kak. Nah itu yang kemudian A itu lebih satu tingkat lebih rendah daripada yang E, seperti itu Mas Niko. Oke Kak. Oke, jadi itu namanya, jadi setiap jawaban di TKP itu tidak ada yang salah ya, dan tidak juga semuanya benar, tetapi tadi bagaimana kita pilih
di antara benar dengan yang benar. Kayak gitu, benar. Lama juga kalau ditanggapi laporan sebenarnya, Pak. Benar-benar. Jadi yang paling dekat yang bisa kita lakukan dan juga yang bisa itu bermanfaat langsung ya, teman-teman. Itu. Jadi yang balik kasih tahu poin-poin jawabannya kali Kak. Oke, siap Mas. Jadi poinnya adalah yang E itu 5 ya, kemudian yang A itu 4 ya. Tetap diapresiasi ya, karena dia adalah mempertahankan haknya gitu. Yang C itu 3 netral ya, dia menggunakan air seadanya saja, seadanya. Yang B itu 2 dan yang D itu 4 ya. Jadi yang 4 kenapa? Karena itu kan sikapnya adalah sikap hedon ya. Kemudian kalau kita pertentangan dengan sila kan melanggar sila keempat. Seperti itu ya. Dalam Pancasila ya, dalam TWK. Tapi it's okay. Ini TKP tapi tetap juga tidak boleh hal-hal yang hedon itu ada dalam benak kita teman-teman ya. Seperti itu. Benar. Jadi asumsi-asumsi itu sebenarnya bisa masuk semua ya, tapi poinnya adalah tadi bagaimana kontribusi itu ada dan bagaimana kontribusi itu bisa memberikan kebermanfaatan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Oke. Next ya. 19. Oke. Teman-teman mikir lagi. Ini. Nah, coba saya beri waktu 2 menit ya. 20.37 coba. Oke. 19. Kenapa teman-teman argumentasinya milih jawaban yang paling banyak? Coba. A, E. Oke, ada semua ya. Oke. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal ya, poin dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit, merasa kurang ya, merasa sulit ya, terkait dengan problematika perekonomian ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Begitupun dengan Anda sendiri
yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulan ya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online. Di aplikasi online dengan biaya dengan bunga yang tidak sedikit ya. Tambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan mengakibatkan bunganya besar ya, bisa melebihi pinjaman ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya gampang. Sikap Anda jika dihadapkan pada problematika di atas. Sikap Anda jika dihadapkan pada masalah di atas. Seperti apa, teman-teman? Nah, itu intisari masalahnya, teman-teman. Jadi bagaimana terjadi kondisi yang sulit ya terhadap salah satu tonggak kehidupan itu adalah apa? Perekonomian ya. Bagaimana ekonomi sulit ya dan lapangan kerja juga sulit ya, membuat masyarakat terjepit ya. Nah, jika kita dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang A, menasehati teman-teman agar melakukan pinjaman online. Kurang ya. Yang B, tidak ingin melakukan hal yang sama, bahkan dalam kondisi terdesak. Bahkan dalam kondisi terdesak. Kurang ya. Jadi ini teman-teman adalah bagaimana antisipasi kita ya. Antisipasi kita dalam ketika dalam kondisi yang darurat. Dalam kondisi yang benar-benar seperti ini ya. Semua orang pasti tidak ingin melakukan pinjaman online. Bahkan offline pun nggak mau. Tapi kan kita juga tidak tahu ya bagaimana kondisi dan situasi. Sehingga hal yang harus kita lakukan adalah yang D ya. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang akan nantinya memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman, teman-teman. Opsi D-nya 4, kemudian yang A itu, opsi D5, A-nya 4, kemudian E-nya 3, C-nya 2, dan B-nya 1, seperti itu ya. Oke. Silahkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Coach, aku punya opini lain. Silakan, Mas, siapa ini? Giri, Oke, silakan Mas Giri. saya cenderung pilih C. Kenapa? Karena ketika kita melihat di narasi soalnya, memang kita dihadapkan di situasi yang sangat pas-pasan. Cuma kan tidak dijelaskan apakah kita itu sesulit apa gitu. Cuma dijelaskannya hanya secara pas-pasan. Dalam arti pas-pasan itu kita bisa hidup pas gitu. Tidak punya tabungan mungkin kan. Yang artinya pas-pasan itu bukan artinya dalam kekurangan. Dan kita juga tidak dijelaskan di narasi soal itu kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi ke depan. Apakah akan kita meminjam atau enggak, mengapa saya pilihnya C. Gitu sih, Mas. Oke. Siap. Nah, oke, itu sebenarnya benar, Mas. Tapi di sini kan ada kata-kata kunci ya. Bagaimana jika kita dihadapkan pada kondisi di atas? Yang mana kondisi di atas ini kan ini tadi.
banyak dari teman-teman yang minjam online, yang sulit ya, bahkan dalam problemnya itu intinya bisa hal-halnya buruk lebih parah gitu ya. Jadi kita harus mengasumsikan kalau ini terjadi. Jadi asumsi kita bagaimana jika sesuatu yang problematik ini terjadi dalam diri kita. Seperti itu Mas Giri. C itu bisa ya, C itu 3, tapi dia netral karena C itu kan apa ya, dia tidak gini, dia menyelesaikan masalah ini, tapi ketika nanti ada masalah lainnya, dia belum ada solusinya gitu. Jadi dia netral jawabannya Mas. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih penjelasannya. Siap, sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan teman-teman. Oke, aku next ya. Nomor 20 ya. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, ketika kita hendak berangkat kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah ya di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan ya, yang kemudian mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang Anda lakukan untuk ketika Anda melihat keadaan tersebut, teman-teman? Nah, sini. Jadi ini sosial budaya. Jadi bagaimana aspek sosialnya terhadap kebersihan lingkungan, terhadap kebersihan kondisi jalanan juga gitu ya. Oke. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda lewat jalan raya ya, dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Anda melihat ya di sini, Anda melihat banyak orang. Nah, Anda melihat banyak orang, nah, teman-teman. A. Sesegera mungkin merapikan sampah ya, tanpa pinggir panjang demi kepentingan pengguna jalan. Oke, A coba kita set A dulu. Yang B, melewati dan membiarkannya. Yang B ini salah ya, dia tidak ada namanya proses ataupun sikap empati ya. B salah. C, memberitahu orang yang ada di sekitar ya, kurang ya. Oh, kurang. D, apalagi D, memvideo. Itu typo, Kak. Yang D itu, memvideo itu. Ya, memvideo, intinya memvideo. Memvideo dan memfoto ya, ini kan kurang ya. Ini justru agak kocak yang D ini ya. Kemudian berarti tinggal tersisa A dan E. Oke. Kenapa teman-teman pada milihnya E? Oke. Ketika kita berangkat ke kantor, kita lewat jalan raya dan melihat banyak orang. Kalau E itu apakah langsung tidak? Jadi gini guys, yang E itu dia secara struktur itu memang bisa ya, tapi lagi-lagi kan bagaimana persepsi dan juga hal-hal ini tidak langsung bisa dilakukan. Kita menelpon pihak berwenang, apakah langsung bisa bersih? Jadi bukan secara struktur ya TKP, tapi secara bagaimana culture-nya. Secara struktur SOP mungkin iya, kita bisa menelpon pihak pemerintah, pihak dinas lingkungan hidup, tapi apakah langsung selesai kan tidak, sehingga lebih baik opsi yang A ya. Ini loh, demi kepentingan bersama, demi kepentingan pengguna yang lainnya. Jadi ini yang paling penting teman-teman, seperti itu. Jadi yang A ya, segera merapikan tanpa pikir panjang ya, demi kepentingan pengguna jalan lain untuk masyarakat ya. Oke.
Yang A ini 5, yang E ini 4, kemudian C itu 3, D-nya itu 2, dan B itu 1. Jadi tidak boleh kita memilih opsi jawaban yang kemudian itu ada kata-kata yang buruk ya. Mengabaikan, membiarkan itu kan sangat-sangat buruk gitu. Oke. Maksudnya tanpa pikir panjang itu Mas Mbak, artinya kita ya langsung segera mungkin ya. Itu kan sesuatu yang kemudian simpel, tapi kalau tidak di apa ya, segerakan juga akan membuat lebih buruk kan, seperti itu. Oke. Ya, yang C itu dia memberitahu tanpa ada tindakan langsung dari diri kita ya, sehingga kurang tepat ya. Oke. Ya, yang A itu kan ya sebenarnya tidak ribet kan tergantung konteks ya, tapi di situ intinya adalah segera mungkin kita setidaknya membantu bagaimana agar tidak terlalu kotor tempat tersebut. Seperti ini adalah aspek sosial dan budaya, teman-teman. Seperti itu. Oke, izin menambahkan ke Valta. Oke, mungkin kalau yang jawab ngiranya kalau karena berangkat kantor keadaan buru-buru. Nah, cuma kan di sini dikontekstualkan saat Anda hendak berangkat ke kantor. Di situ nggak ada konteks kalian lagi buru-buru, lagi terlambat atau apa. Cuma lagi mau berangkat, melewati jalan raya dan melihat orang sampah buangnya kayak gitu. Nah, demi keamanan bersama dan kenyamanan, ya kita turun tangan langsung kayak gitu. Contoh kayak misalnya ada batu tengah jalan. Kita ngeliat ada batu tengah jalan, kalau misalnya kita nggak buru-buru, ya kita singkirin gitu. Misal kita hampir celaka ya segera mungkin kita singkirin biar orang lain nggak celaka seperti itu. Karena kan di sini konteksnya karena kita saat berangkat kantor dan melewati jalan raya itu nggak ada konteks buru-buru atau apa. Kecuali kalau ada konteks kita sedang buru-buru, sedang ada rapat penting atau apa, baru yang yang lebih tepat kayak gitu. Tapi di sini kan nggak ada kayak apa ya, nggak ada krusial, nggak ada sesuatu yang kita harus buru-buru gitu. Jadi lebih bagus yang A kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi dilihat dia konteks itu lagi buru-buru apa enggak gitu. Kalau sini kan keterangannya kita kayak seperti lagi santai atau apa. Jadi poin yang lebih tinggi itu yang A. Tapi kalau konteksnya kita lagi buru-buru, lagi ada rapat penting atau apa, baru opsi E yang benar kayak gitu. Jadi balik lagi ke apa namanya soal harus teliti kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau di sini kan konteksnya nggak buru-buru juga, jadi kenapa yang nggak apa ya nggak 5 poin? Karena kalian tahu nggak yang konten kreator Pandawa apa yang bersih-bersih sampah kayak gitu. Pandawara, Kak. Ya apa Pandawara ya, Pandawara. Nah, kalau dari kasus Pandawara, kalau misalnya kita ngelakuinnya nggak akan cepet prosesnya gitu, akan lama kayak gitu. Karena dari pihak pemerintah pun ya harus kayak bikin ST, bikin apa gitu. Apa ya, diplomatiknya lama gitu. Tuh, makanya akhirnya kayak Pandawara kan langsung terjun langsung kayak gitu kan. Pandawara pun juga dia dari masyarakat sipil kayak gitu. Seperti itu ya. Tuh. Oke Kak Valda. Oke, Kak, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi intinya tadi adalah tadi ya bagaimana kita itu bisa memberikan dampak ya dan juga manfaat langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Apa yang kemudian itu penting bagi kita ya. Penting ya walaupun mungkin dalam faktanya kita buru-buru gitu kan. Tapi ini siapanya kita kan juga tidak apa ya wasting time lah. Artinya seberapa sih kita untuk memberikan sampah itu kayak gitu. Tidak terlalu lama lah ya. Oke, next nomor Pak, 21 coba. boleh berpendapat? Silakan sih Mbak Nadia ya. Nah, ada Kak. Oh ya. Tadi di soal yang ini Kak, yang sampah, itu kan bagaimana sebenarnya respon kita ya terhadap sampah yang berserakan. Sejujurnya saya menjawabnya C. Kenapa saya jawab C? Karena menurut saya kalau cuma kita segera merapikan sampah itu itu bukanlah solusi dampak jangka panjang, Kak.
Kalau kita bersihkan sekarang, terus akan terulang lagi gitu. Kalau kita memberitahu orang-orang di sekitar untuk tidak melakukan hal tersebut, ini secara signifikan akan memberikan dampak yang jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah ini. Kalau misalnya pendapat saya agak keliru, mohon diluruskan, Kak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Ada, oke. Oke, Mbak. Yang C itu bisa, Mbak. Tapi gini, yang C itu adalah, ini kan adalah, gini ya. Jadi kuncinya di sini adalah, ini kan sesuatu yang kemudian real time ya. Real time ini artinya ketika kita akan berangkat ke kantor gitu ya. Nah, yang C ini kalau kita memberitahu orang tanpa ada tindakan, itu sebenarnya bisa, tapi tetap lagi-lagi apa yang sudah kita berikan. Ketika kita memberitahu orang, apakah mereka langsung bisa untuk melakukan tindakannya, Mbak? Pertanyaannya di sini. Oh, belum tentu, Kak. Tapi Nah, bisa saja dilakukan juga, bisa juga tidak gitu. bisa iya, bisa tidak kan? Berarti tapi Iya, iya atau benar. tidak di situ? Pasti itu tidak. Eh, Kalau di A juga kan kita merapikan nih, Kak. Belum Eh, tentu eh. juga orang lain akan mengikuti kita gitu loh. Tapi di sini yang A itu Hmm, segera merapikan, kita sudah merapikan belum? Dampaknya mana yang langsung kelihatan? iya, benar, Kak. Kalau dampak secara nyata, secara langsung itu A. Tapi dari Ah, segi jangka panjangnya, oke, menurutku C gitu. ya. Jadi benar Pak. Jadi yang A itu kenapa dia 5? Karena real time-nya kan A. Karena apa? Karena soal di sini kan soal yang kemudian real time ya, bukan untuk jangka panjang gitu, Mbak. Oke, gini kan. Kecuali misalkan memang di situ seperti konteks kalau teman-teman melihat soal yang kemudian beda konteks ya. Karena di sini kan soal yang kemudian apa ya, Mbak? Saat itu juga dia harus dibereskan gitu ya. Contoh kemudian ada soal yang ibu-ibu masuk rumah sakit gitu ya. Dia tidak ada BPJS tapi dia maaf kondisinya darurat. Mau nggak mau kan kita juga harus berkorban nih. Misalkan melakukan dispensasi ataupun apa gitu. Walaupun memang itu memenuhi prosedur gitu, Mbak. Jadi yang C itu dia bisa tapi tetap di bawah yang A karena di sini tadi, Mbak, dia adalah soal yang kemudian real time. Artinya waktunya itu waktu saat itu juga harus dibersihkan saat itu juga seperti itu, Mbak Nada. Oh, Oke, oke, baik, Kak. Berarti aku izin konfirmasi. Jadi, kebetulan nih, Kak, TKP itu adalah maut bagi aku pribadi, oke. nilai yang paling sulit untuk aku gapai. Jadi, pada intinya TKP ini melihat bagaimana tindakan secara langsung yang dihasilkan ya, Kak. Baik dari segi profesionalismenya, kemudian sosial budaya yang ada, yang pada intinya adalah efek yang dirasakan pada saat itu juga. Tidak kita pikirkan dari segi jangka panjangnya ataupun jangka pendeknya gitu ya, Kak. Yes, jadi TKP itu kan adalah bagaimana ketika ada problem, problem itu harus segera terselesaikan gitu, Mbak, inti seharinya gitu. Artinya Oh, oke. bagaimana secepat apa dan dampaknya apa gitu, Mbak, seperti itu. Oh, Jadi tidak oke. kita Baik. lihat apakah untuk, jadi sebenarnya gitu, Mbak, secepat apa dan setepat apa tadi metode penyelesaiannya seperti itu. Oh, oke. Baik, Kak. Terima kasih atas Siap, masukannya dan sama-sama, Mbak. jawabannya. Ya, izin Siap. menambahkan kayak ya kasus nanti apa contoh tadi lah si apa pada apa Pandawara itu ya. Kan kayak Pandawara dia ngelakuin bersihan dia juga ngasih tahu ke orang di sekitar. Cuma kalau yang C itu kenapa kayak poinnya 3? Kalau kita beritahu orang di sekitar belum tentu orang itu terima gitu. Karena kadang ada orang yang dikasih tahu malah nyolot balik seperti itu kan, kayak gitu. Karena ngelihatnya lah yang lainnya pada buang sampah sembarangan, ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi lebih baik kayak kita memberikan contoh dulu, memberikan tindakan, baru nanti kita ngasih tahu ke yang lain kayak gitu. Makanya lebih tepat yang A gitu. Makanya kayak si Pandawara kan dia ngelakuin tindakan dulu, ya kan, ngelakuin tindakan bersihin sampah di sekitarnya, baru dia kayak memberitahukan lingkungan di sekitarnya kayak gitu, orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang aksi nyata dulu lah, seperti itu. Oke, Kak Volta, silakan. Oke, teman-teman, kita next di nomor 21 ya. Kayak lagi-lagi ini soal yang kemudian butuh fokus ya. Jadi soalnya panjang gitu ya. Oke, silakan membaca dulu.
suatu pagi ketika Anda libur ya, tetangga Anda yang sangat akur dengan Anda mengajak untuk pergi memancing ya di Kak, suatu danau. yang E apa Kak? Oke, bentar. Ini E-nya. Nah, ini E-nya. Dengan senang hati menerima tawaran tersebut ya. Ketika perjalanan dengan pakai mobil karena perjalanan yang tempuh jauh ya, Anda pun beristirahat ya dan memakan bekal nasi bungkus yang telah Anda persiapkan ya. Dan Anda makan dengan teman Anda ya. Pada akhirnya singgah untuk beristirahat tersebut ya. Di sebuah taman yang kemudian ternyata di sini ya ada bla bla bla. Ketika Anda ingin melanjutkan perjalanan, Anda mendapati teman Anda membuang atau tidak mengambil sampah. Nah, ini teman-teman. Ini masih sampah juga ya problemnya. Dalam konteks ini yang mana? Yang paling besar adalah yang D ya. D Kak, D. Mengingatkan tetapi sekaligus mengambil sampah. Jadi kita mengingatkan sekaligus kita langsung memberikan contoh nyata, kita langsung memberikan solusi langsung. Ini loh teladan buat merekanya gitu kan. Oke. Oke, teman-teman. Silakan ada yang mau ditanyakan? Lanjut Kak, lanjut. Jelas. Oke, gampang nih ya. Yang A hanya menegur dan mengingatkan ya. Yang B mengambil sikap inisiatif ya dan mengambil sampah, tapi tidak kita ingatkan nih. Yang C mencoba mengingatkan, kurang yang D ya. Jadi kalau ada dua-duanya langsung, tapi misalkan ada satu aja, kita langsung mengambilnya gitu ya. Oke, dua-dua. Bertanya. Oke, silakan Mas Hamdan ya. Ya, yang dari kata inisiatif itu apa, Pak? Sikap inisiatif. Inisiatif. Istilahnya, Maksudnya gimana, Mas? maksudnya inisiatif itu apa, Pak? Inisiatif itu artinya itu kita punya apa ya, Mas? Punya ya udah kita dulu gitu. Inisiatif itu sama dengan apa ya? Ide yang kemudian kita itu rela berkorban gitu, Mas. Inisiatif. Paham, bisa dipahami Mas Hamdan? Berarti ide rela berkorban gitu ya maksudnya. Maksudnya gini Mas, inisiatif kita itu harus mengambil sampah kemudian membuangnya gitu. Kita sendiri langsung melakukannya tadi. Oh, Kebayang Mas Hamdan? iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, kesadaran diri kita ya ini. Oke. 22. Nah ini. Di Desa Pantai Linuh ya, ada yang namanya Perda ya, atau peraturan daerah tentang bagaimana pengelolaan sampah ya, tentang bagaimana proses pengelolaan sampah ya. Selain mengatur pengelolaan sampah, dalam Perda ada sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sanksinya apa? Denda minimal 3,5 juta ya, hingga berapa? 60 juta. Namun, bagaimana sanksi ini belum berjalan sehingga masyarakat masih bebas membuang sampah di pinggir pantai ya. Tidak lama setelah perda tersebut disahkan, Anda terpilih menjadi RT di salah satu desa di Pantai Lindu. Apa yang Anda lakukan teman-teman ketika menjadi pejabat di sini untuk menyelesaikan problematika tersebut? Yang mana? Ini gampang nih. Ini masih juga sampah ya, masih juga sosial budaya aspeknya ya.
ini sudah diberikan sanksi namun juga masih terjadi. Berarti kan ada sesuatu yang kurang ya. Yaitu apa? Di bagian tanda kutip adalah kesadaran masyarakatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang opsi yang B ya. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang kebersihan. Oke, ada yang mau teman-teman tanyakan? Silakan, guys. Next Ya, Pak, ya. lanjut. Lanjut. Oke, 2, 3. Nah ini. Bentar, teman-teman. Nah ini. Silakan dibaca dulu. Nggak kegeser, Kak. Oke, nggak kelihatan, Pak. Rasinya. Nggak, soalnya nggak nampak. Lagi, Pak. Geser lagi, Pak. Sedikit lagi boleh. Dibaca dulu soalnya baru nanti mungkin diliatin yang opsinya kali Kak. Kak, yang opsi yang E nggak kelihatan nggak? Kalau di scroll ke bawah lagi soalnya Oke. kelihatan nih. Nah ini. E-nya. Oke, intisari dari nomor 23 ini apa teman-teman? Kita baru saja lulus dari universitas ya. Dengan predikat cum laude ya. Cum laude itu artinya nilai kita itu bagus ya, hampir sempurna gitu ya, ataupun mendapat predikat ujian ya, yang mana itu dapat nilai ataupun IPK biasanya di atas 3,5 ya. Oke, kemudian kita mencoba peruntungan, mencoba bagaimana berproses ya untuk mencoba melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di perusahaan yang terletak di pinggiran kota ya. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan ya di sekitar lokasi Anda gitu ya. Mulai dari susahnya karena itu di pinggiran kota maka sulit ya karena kurang akses ya kesehatan sebagainya gitu. Bagaimana sikap Anda teman-teman? B, Pak. Yang mana? B, mencari B atau D? B, mencari tempat tinggal. Jadi ini kan adalah sesuatu pekerjaan yang kemudian opsinya adalah ataupun background pekerjaan gitu ya. Oh iya. Menerima.
Ya, yang mana? Yang E. Ya, karena ini adalah ini teman-teman ya, opsinya adalah pekerjaan, maka kita ketika sudah menerima pekerjaan maka kita harus menerima konsekuensi yang harus kita lakukan ya apapun itu. Oke, jadi yang E menerima hal ini, sorry. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil ya, dan berusaha tetap bisa merasa nyaman. Kan yang menjadi masalah kan kita hanya tinggal di pinggiran kota, itu aja kan teman-teman ya. Oke. Next 24 ya. 24 sama teman-teman. Next 25 ya. Oke, bentar. Nah, ini. Pada akhir bulan, tagihan listrik ya, rumah kos mengalami lonjakan menjadi 3 kali lipat, guys. Dari tagihan biasanya ya. Sedangkan tidak ada pertambahan jumlah penghuni rumah kos. Pemilik rumah memanggil semua penghuni rumah ya. Ada apa sebenarnya gitu ya? Sebenarnya saya termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang-barang elektronik ya, yang memiliki daya listrik yang besar gitu ya. Respon saya adalah apa teman-teman? Ini harus kita ungkapkan kejujuran kan ya. Mengungkapkan hal-hal yang kemudian kita harus jujur ya. Oke. Ini adalah aspek sosial budaya teman. Artinya kita harus jujur gini ya. Yang mana teman-teman? Iya, yang A ya. Yang apa? Berarti langsung dan tidak langsung penambahan tagihan itu karena diri kita. Sepakat nggak itu? Sepakat, Pak. Ya kan? Jadi ya dalam konteks yang lain mungkin kita akan mengambil kesempatan dari situasi ini, tapi ya tidak boleh juga ya, kita tetap harus berperilaku yang baik ya. Karena itu salah satu gini teman-teman. Basicnya TKP itu adalah apa? Integritas. Sedangkan integritas itu basicnya adalah apa? Kejujuran ya teman-teman. Oke. Man ya 25, next 26. Oke, 26. Pada saat memasuki tahun politik ya, 2009, 19 maupun 2024 ya, banyak sekali isu politik yang beredar ya. Arus informasi dan isu politik terus muncul dengan tidak terbendung ya. Informasi tersebut beragam, ada yang positif juga yang negatif ya. Selain itu tidak jarang beredar kabar yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik golongan tertentu ataupun hoax ya. Tentu saja hal tersebut bisa membahayakan
persatuan dan juga kesatuan bangsa ya, yang telah lama dibangun. Sikap Anda dalam menghadapi arus ini apa, teman-teman? Yang E-nya nggak kelihatan, Pak. Oke, belum dar. Yang soalnya daman ya. Oh, Oke, aku baik, Pak. scroll. Oke, nah ini E-nya. Oke. Yang mana? Yang D, Pak. Yang Sebar informasi. yang A, memahami hal tersebut sebagai strategi politik. Recording in progress. Lalu Mas. Oke, habis. Oke, silakan teman-teman jawab dulu ya. Yang mana yang ikut berpartisipasi? Ya, yang A itu memahami hal tersebut sebagai propaganda ya. Itu sesuatu yang paling basic ya. Itu benar, tapi ada yang paling benar lagi ya. C, Kak, C. C, memilah-milah. Oke, bisa juga C. Tapi yang paling besar adalah yang B, teman-teman. Ini ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Ini kan paling dasar ya, dasar, tapi dia paling memberikan manfaat ya. Kita langsung terjun dalam kondisi praktis ya, kita terjun dalam kondisi yang nyata. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang C kan kita hanya memilih saja. Memilah itu kan tujuannya buat diri kita. Kalau sosialisasi itu kan tujuannya buat orang lain, buat masyarakat yang luas, seperti itu. Jadi yang B ya. Yang E juga sama ya, segera melaporkan juga kurang juga ya. Kak, boleh tahu poin-poinnya nggak, Kak? Oke. Yang E itu 5, kemudian yang B itu 5, yang E itu 4, yang D itu 3, yang C itu 2, dan yang A itu 1. Karena yang A itu dia hanya dalam taraf memahami, paling rendah justru. Kalau yang C kan dia sudah memilah, berarti dia sudah tahu kalau ini masalah, makanya dia pilah. Yang D pun sama, dia sudah tahu, makanya dia berhati-hati. Teman-teman, ya. Oke. Next, teman-teman ya. Oke, next nomor 2. 2 gimana ini? Dua tujuh. Ntar aku ini ya. Oke. Ayah adalah seorang perawat. Saat akan berangkat kerja, ada yang menyerempetnya sampai terjatuh ya. Setelah sampai RSUD, tempat ayah bekerja, ternyata ada pasien yang tadi menyerempetnya ya.
Namun pasien itu justru marah-marah ya dan menyalahkan ayah yang tidak berhati-hati dalam menyeberang dan memaki-makinya di depan teman-teman ayah. Jika Anda sebagai ayah, apa yang Anda lakukan? Jika Anda sebagai ayah, teman-teman, apa yang Anda lakukan? Nah, ini. Ini aspeknya apa? Aspek pelayanan publik. Aspek bagaimana asumsinya kita itu adalah akan melayani masyarakat luas, melayani publik. Seperti itu ya. Jadi opsi yang E, melayani pasien dengan sepenuh hati dan mengucapkan minta maaf ya. Yang E ini 5, kemudian yang C itu 3, yang yang C itu 4, yang A 3, yang B2, dan yang A itu, yang D itu paling kecil ya. D itu dia tidak mau melayani pasien tersebut ya. Oke, jadi yang itu ya. Asumsinya kita sebagai seorang seorang pelayan publik gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Next ya, 28. Di tempat kerja pasti akan ada komunikasi ya. Pasti ya. Pasti akan ada komunikasi dan sosialisasi dengan rekan kerja lain ya. Setiap orang itu memiliki karakter tersendiri dan juga pola perilaku ketika melakukan kontak sosial ya. Di tempat Anda kerja, suatu hari Anda dibuat marah ataupun jengkel dan sakit hati ya oleh salah satu rekan kerja. Sikap Anda bagaimana, teman-teman? Ini profesionalisme ya. Teman-teman, kita harus mengambil ininya ya, mengambil manfaatnya. Pak, nomor C itu merasa nyaman atau tidak nyaman ya itu ya? Sorry, yang C itu tidak nyaman, Mas. Jadi yang mana jawabannya adalah opsi yang E kurang tepat karena mengabaikannya ya. Jadi opsi yang mana? Teman-teman jawabnya iya, yang A ya. Kita jelaskan aja teman-teman ya apa yang terjadi karena supaya tidak terulang lagi kondisi seperti ini. Yang A itu 5, yang B itu 4, C itu 3, D itu 2, dan E itu 1 ya.
itu kan mengabaikannya ya. Gitu. Oke, teman-teman. Next ya. 29. Nah, ini gampang nih. Hidup di kota metropolitan tidak hanya super lengkap dan mewah ya. Mal-mal besar tertata rapi baik di pinggir kota maupun di tengah kota ya. Dan tidak hanya itu, di kota besar pun kita hidup dengan santai, banyak fasilitas yang tersedia, namun sayangnya aksi brutal pun kian marak terjadi ya. Katakan saja aksi begal yang selalu menghantui orang-orang di malam hari ini. Ngeri ya. Tidak sedikit korban yang menjadi pelakunya. Andai Anda seorang polisi, apa yang Anda lakukan untuk mengurangi jumlah korban, teman-teman? Begal terutama. Nah ini, untuk ketika Anda diasumsikan sebagai seorang polisi, apa teman-teman? Opsi yang iya. Jadi kita diasumsikan menjadi seorang anggota kepolisian yang kemudian memiliki tugas tadi ya, membantu jalannya keamanan, teman-teman. Ya, opsi yang paling besar itu opsi yang C ya. Melakukan patroli pagi sampai malam ya. Dan kemudian untuk tujuan menindaklanjuti aksi begal yang marak terjadi ya. Yang B itu 4, yang A itu 3 ya. Yang D itu 2 dan E itu 1. Karena dia hanya mendeteksi aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat seperti itu. Oke. Last number ya, nomor 30. Nah ini, wah, sangat panjang ini. Anda bekerja di perusahaan yang menuntut Anda untuk kerja ekstra ya. Hari ini hari Senin seperti biasa pekerjaan Anda menumpuk ya. Dan belum lagi pekerjaan kemarin yang tertunda. Tapi atasan meminta Anda untuk mengerjakan pekerjaan ini harus siap sekarang sebelum jam 5 sore. Anda asik sedang mengerjakan tugas, tetapi Anda tidak mau harus mengerjakannya secepatnya dalam keadaan siap ya dan on time agar semua deadline ini terselesaikan. Anda sedang mengerjakan tugas itu namun di sela-sela waktu azan asar pun tiba. Apa yang Anda lakukan teman-teman? Sementara bla bla bla. Nah, apa yang Anda lakukan sementara pukul 4 akan menagih pekerjaan ya. Meskipun diberikan. Nah ini. Ini ada kaitannya. Oke. Opsinya belum ada ya. E-nya oke. Nah. Ini E-nya. Tapi ini ada kaitannya dengan agama. Nah ini. Yang mana guys? Opsi yang B. ya, yang B ya.
Karena ini adalah opsi yang kemudian, atau sorry, konteksnya adalah konteks agama. Konteks kalau dalam sila TWK itu sila pertama. Itu ya. Jadi yang B itu boleh izin ya. Kemudian A ya. Kemudian E3, D2, dan C itu satu ya. C itu sangat laknat teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi poinnya teman-teman adalah apa? Dalam TKP itu kita pahami dulu apa konteks soalnya. Kemudian kita selaraskan dengan opsi jawabannya. Gitu teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan sebelum saya akhiri pada malam hari ini? Silakan. Ada yang mau diskusi? Silakan teman-teman. Ini sudah 47 yang hadir ya. Oke, gitu teman-teman ya. Nanti kita bertemu kembali di pekan ini di hari yang akan ditambahkan lagi kayak gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih. Selamat malam. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga teman-teman bisa lolos 100% ya. Amin. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Tadi jawabannya adalah opsi yang B, Mas. Oke. Itu ya, teman-teman. Terima kasih. Aku Hari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama teman-teman. Sehat selalu, Pak. Amin.